isolation and identification of lactic acid bacteria from soil using an enrichment procedure. Konten yang akan saya jelaskan dalam slide ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengenalan mini review jurnal. Pengenalan mini review jurnal ini terkait tentang judul jurnal, tahun terbit, penerbit, dan penulis. Konten yang kedua adalah pengenalan isolasi dan identifikasi bakteri, yaitu tentang pengertian isolasi, teknik isolasi, pengertian identifikasi, jenis identifikasi. Konten yang ketiga adalah analisis review jurnal, yaitu penjelasan terkait mini review jurnal. Dan konten yang keempat adalah kesimpulan, yang merupakan intisari dari identifikasi dan isolasi bakteri asam laktat dari tanah. Yang pertama, pengenalan mini review jurnal. Judul jurnal. Judul jurnal yang akan saya bawakan adalah Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Soil Using an Enrichment Procedure, dengan penulis Y.S. Chen, F. Yanagida, dan T. Sinohara, dengan penerbit Walai Online Library, dengan tahun terbit 16 Februari 2005. Yang pertama, kita masuki tentang pengertian isolasi. Isolasi mikroba adalah kegiatan memisahkan mikroba tersebut dari lingkungannya yang ada di alam bebas dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Teknik isolasi mikroba. Teknik isolasi mikroba bertujuan untuk menghasilkan koloni tunggal dari satu organisme. Koloni tunggal merupakan hasil pertumbuhan mikroorganisme yang dapat terlihat secara makroskopis pada permukaan medium padat. Kemudian kita masuk terhadap teknik isolasi mikroba. Teknik isolasi mikroba terbagi menjadi 3, yaitu metode Gores atau Forwestry, yang kedua metode sebar, dan yang ketiga metode tuang atau pour plate. 1. Metode Gores atau Forwestry. Metode Gores adalah metode yang menggunakan medium padat dan kultur padat. Biasanya metode ini dilakukan dengan menggunakan jarum OC. Jarum OC berfungsi untuk mengambil kultur, kemudian kultur digoreskan ke dalam medium tersebut. Yang kedua adalah metode sebar. Metode sebar biasanya menggunakan medium padat dan kultur cair. Kultur cair disuntikkan ke dalam medium padat. Kemudian kultur tersebut diratakan dengan menggunakan batang L. Perataan dilakukan untuk membuat bakteri tersebar merata dan harus dilakukan sampai bakteri setengah kering atau kering. Ketiga, metode tuang atau pour plate. Metode tuang biasanya menggunakan medium cair dan kultur cair. Medium cair dan kultur cair sama-sama dimasukkan ke dalam cawan petri dish. Kemudian untuk meratakannya dilakukan gerakan dengan membentuk angka 8
di atas meja. Kemudian pengertian identifikasi. Identifikasi mikroba yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat morfologi suatu mikroorganisme. Jenis identifikasi. Jenis identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, identifikasi fenotip, identifikasi genotip, dan identifikasi imunologikal. 1. Identifikasi fenotip. Identifikasi fenotip ini adalah identifikasi yang melihat berdasarkan tampak luar. Tetapi, identifikasi fenotip ini biasanya kurang akurat karena tidak semua mikroorganisme dapat kita lihat berdasarkan tampak luarnya. Identifikasi fenotip dapat dilakukan dengan menggunakan uji biokimia. Contoh daripada uji biokimia adalah uji glukosa. Yang kedua, identifikasi genotip. Identifikasi genotip ini biasanya menggunakan alat yang bernama PCR yang berfungsi untuk memfotokopi gen DNA atau RNA suatu mikroorganisme yang akan kita identifikasi. 3. Identifikasi imunologikal. Identifikasi ini biasanya dilakukan untuk menganalisa mikroorganisme terhadap ketahanan suatu sistem imun. Di dalam bidang penelitian, biasanya identifikasi yang digunakan adalah identifikasi genotip dan identifikasi imunologikal, karena kedua identifikasi ini lebih menghasilkan data yang akurat. Kemudian masuk kepada mini review jurnal. Judul jurnal dengan bahasa Indonesia yang saya ambil adalah Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat dari Tanah Menggunakan Prosedur Pengayaan. Pertama, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bakteri asam laktat. Secara umum, bakteri asam laktat didefinisikan sebagai suatu kelompok bakteri dengan gram positif, tidak menghasilkan spora, berbentuk bulat atau batang, yang memproduksi asam laktat sebagai produk akhir metabolik utama selama fermentasi karbohidrat. Bakteri asam laktat dikelompokkan ke dalam beberapa genus, antara lain Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus. Bakteri asam laktat atau yang lebih kenal dengan BAL atau BAL mulanya ditunjukkan hanya untuk sekelompok bakteri yang menyebabkan keasaman pada susu. Identifikasi bakteri asam laktat didasarkan pada morfologi, fisiologi, dan sifat-sifat biokimia dari bakteri tersebut. Kita ambil contoh dari genus Streptococcus. Streptococcus memiliki ciri-ciri, yaitu pH akhir dalam media MRS lebih kecil dari 4,6 dengan uji katalase negatif. Koloni berbentuk kokus, kokus tidak berbentuk tetrat, dan tidak tumbuh pada suhu 100 derajat Celcius. Peranan bakteri asam laktat
telah memainkan peranan penting dalam teknologi pangan, antara lain dalam pembuatan makanan maupun minuman. Contohnya adalah dalam pembuatan susu fermentasi, yogurt, dadih, dan masih banyak lagi. Pertumbuhan bakteri asam laktat membutuhkan nutrisi, karbohidrat, mineral, dan senyawa nitrogen lainnya. Bahan yang digunakan dalam identifikasi bakteri asam laktat ini merupakan bahan yang mudah, karena banyak terdapat di alam dan mudah didapatkan. Bahan yang digunakan adalah 1. Tanah, 2. Natrium klorida, 3. Natrium asetat, 4. pepton. Yang pertama adalah tanah. Tanah yang digunakan merupakan tanah kering yang diambil dari negara Taiwan dan negara Jepang, yaitu sebanyak 68 sampel tanah. Sedangkan natrium klorida, natrium asetat, dan pepton merupakan bahan tambahan sebagai pengayaan dalam medium. Masuk kepada prosedur isolasi. Prosedur isolasi dilakukan dengan 2 metode, yaitu 1. Metode sebar dan yang kedua metode tuang. Pertama, metode sebar. Metode sebar dilakukan dengan cara 1 gram dari masing-masing sampel tanah yang diambil dicampurkan ke dalam larutan NaCl 75%. Kemudian dilakukan pengenceran dari pengenceran 10⁻³ ke pengenceran 10⁻⁶. Kemudian setelah dilakukan proses pengenceran, maka larutan ditebarkan ke dalam media agar. Setelah itu, pada media agar dilakukan beberapa modifikasi, yaitu dengan penambahan glukosa, pepton, ekstrak lagi, dan natrium asetat. Kemudian, sampel tersebut diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam waktu 2-3 hari. Kemudian setelah diinkubasi, bakteri penghasil asam laktat diisolasi dengan menggunakan metode Gram, yaitu bakteri yang berpotensi memiliki ciri bakteri Gram positif pun disimpan. Yang kedua adalah metode tuang. Metode tuang dilakukan dengan cara 1 gram dari masing-masing sampel dimasukkan ke dalam larutan 5 mili media agar cair. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelamaan 2-3 hari. Kemudian setelah selesai diinkubasi, bakteri penghasil asam laktat pun diisolasi dengan cara menggunakan metode Gram. Bakteri yang berpotensi memiliki ciri bakteri Gram positif pun disimpan. Kemudian identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri asam laktat dilakukan dengan memeriksa bentuk sel, isomer asam laktat, jenis fermentasi, perubahan suhu, fermentasi karbohidrat, jenis sel, dinding dengan menggunakan identifikasi genotip. Penggunaan dengan identifikasi genotip ini menggunakan alat PCR. Keuntungan daripada identifikasi genotip ini adalah hasil yang kita peroleh pun lebih akurat,
dan lebih dapat dipercaya karena langsung memfotokopi DNA ataupun RNA daripada mikroorganisme yang akan kita identifikasi. Hasil yang diperoleh dari identifikasi bakteri asam laktat tersebut adalah total bakteri yang diperoleh sebanyak 54 bakteri. Kemudian, bakteri asam laktat yang diperoleh sebanyak 32 bakteri, yaitu 10 Lactococcus lactis, 4 Lactobacillus plantarum, 2 Lactobacillus paracasei, 1 Lactobacillus brevis, 3 Leuconostoc mesenteroides, 1 Leuconostoc valax, 1 Weisela paramesenteroides, dan 10 Enterococcus. Kemudian bakteri lain yang diperoleh adalah sebanyak 22 bakteri, yaitu 16 Porolactobacillus, 5 Clostridium, dan 1 Bacillus. Sebelum memasuki kesimpulan, diskusi yang diperoleh dari prosedur identifikasi dan isolasi dari bakteri asam laktat ini adalah: identifikasi bakteri asam laktat dilakukan dengan cara memeriksa sel isomer asam laktat, jenis fermentasi, pertumbuhan suhu, fermentasi karbohidrat, jenis sel dinding, dan menguji tes geniknya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dianggap bahwa hasil yang diperoleh lebih banyak didapatkan dari tanah pohon buah-buahan daripada tanah bekas ternak. Tanah pohon buah dianggap memiliki nutrisi yang diperlukan oleh bakteri asam laktat tersebut. Berdasarkan metode ini, keragaman generasi bakteri asam laktat ditemukan dari tanah tersebut. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 14 September 2002 dengan kondisi tanah yang kering. Isolat bakteri yang diperoleh dari tanah secara langsung sedikit berbeda dengan bakteri yang berasal dari tempat lainnya. Belum ada bukti langsung untuk menjelaskan hubungan antara pengaruh cuaca dan pengambilan pada saat isolasi. Medium yang digunakan sengaja diperkaya untuk memenuhi nutrisi dari bakteri asam laktat yang cukup tinggi. Untuk membedakan bakteri Enterococcus dan Lactococcus, peneliti melakukan dengan menggunakan alat kit API 50 CHL. Dan kemudian dari semua hasil daripada identifikasi ini menunjukkan bahwa keragaman bakteri asam laktat lebih banyak diperoleh dari tanah Jepang dibandingkan dari tanah negara Taiwan. Kesimpulan yang dapat diambil daripada jurnal ini adalah tanah pohon buah dapat menjadi tempat tumbuh yang baik bagi bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat kebanyakan diperoleh dari tanah pohon buah. Tanah yang lebih banyak didapati bakteri asam laktat kebanyakan berasal dari tanah negara Jepang. Demikian review mini jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pengetahuan kita semua. Terima kasih.